Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia taufiknya kepada kita semua. Dan marilah kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dan melakukan amal-amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum la'alakum bi khairin. Dan kembali kita bertemu kembali pada pelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan yang pertama ini perlu kami sampaikan pertama terkait dengan sebaran materi di kelas 10 di semester ganjil. Kemudian yang kedua adalah konsep penilaian pada pelajaran matematika peminatan. Hal yang pertama perlu kami sampaikan pada kalian adalah terkait dengan konsep belajar. Meskipun kegiatan belajar mengajar kita melalui skema pola jarak jauh, maka kami mengharapkan kepada anak kami untuk belajarlah yang serius. Bukti kalian serius belajar adalah yang pertama, kalian hendaklah semangat dalam belajar. Kemudian yang kedua, senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak malas. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Mohonlah bantuan kepada Allah dan janganlah bersikap malas. Semoga ini menjadi motivasi kita dalam belajar, lebih dalam menuntut ilmu maupun pengetahuan. Barakallahu fikum. Sistem penilaian pada pelajaran matematika peminatan terkait nilai rapor, nilai ijazah itu sama sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pelajaran matematika wajib. Jadi nilai rapor dari gabungan rata pelina harian itu bobotnya 70%, kemudian pelina akhir semester itu bobotnya 30%. Pelina harian diambil dari tes tulis, tes lisan ataupun tugas. Kemudian tugas dikatakan waktu apabila kalian mengumpulkan itu maksimal hari ketiga, kemudian terlambat itu mengumpulkan mulai hari keempat sampai hari ke-6. Dan apabila tidak mengumpulkan setelah hari ke-6, maka nilai kalian 0 atau tidak ada. Kemudian nilai rapot itu sebagai tabungan nilai ijazah kalian. Kemudian materi kelas 10 semester ganjil ada 2 bab. Pertama adalah fungsi eksponen, kemudian yang kedua fungsi logaritma. Insyaallah 2 bab ini kita akan bahas di semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita di pertemuan pertama ini adalah tentunya setelah anak-anakku semua mendengarkan penjelasan singkat dari video pembelajaran ini atau mungkin setelah diskusi kelompok dengan teman kalian meskipun melalui HP atau setelah membaca buku, maka kalian diharapkan bisa menggunakan sifat-sifat eksponen tentu dalam penyelesaian masalah ataupun soal. Suatu bilangan dikalikan dengan bilangan yang sama sebanyak-banyaknya, dapatkah kalian menuliskan hasil bilangan tersebut dengan tulisan yang lebih sederhana? Ini kalian jawab sendiri. Mengingat pelajaran di SMP terkait dengan pangkat
Sekali lagi silakan dijawab sendiri. Bagaimana kira-kira tulisannya yang lebih sederhana? Sebagai contoh, A kali A sama dengan A pangkat 2. Kemudian A kali A kali A. A-nya berapa? Ada 3, berarti A pangkat 3. Kemudian kalau A dikali A kali A kali titik kali A, ini sama dengan A pangkat N, karena A-nya sebanyak N. Nah, A pangkat N. A itu disebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N disebut dengan pangkat atau eksponen. Kemudian A pangkat N disebut dengan bilangan berpangkat. Bilangan pangkat atau eksponen. Jadi ini konsep dasar yang kalian harus ketahui, mana bilangan pokok, mana pangkat, mana bilangan pangkat. Kemudian sifat-sifat eksponen. Kita akan bahas pertama lah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif adalah di sini A pangkat S sama dengan A kali A kali A kali A kali N sebanyak 4 faktor. Kemudian contohnya 2 pangkat 3. 3 positif. 2 juga positif. 2 pangkat 3 inilah pangkat bulat positif. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Artinya perkalian berulang dari bilangan pokok sebanyak pangkatnya. Kalau 2 pangkat 4 maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 pangkat 3 adalah contoh dari pangkat bulat positif. Kemudian kedua kita akan bahas pangkat bulat 0. Kaidahnya, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ini A-nya bebas. Intinya bilangan apapun, jika di pangkat 0 maka hasilnya 1. Contoh, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0, 1. Intinya semua bilangan jika di pangkat 0 hasilnya bernilai 1. Kemudian yang ketiga kita akan bahas pangkat bulat negatif. Kaidahnya, jika A anggota bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan N anggota bilangan bulat positif, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Berarti lihat kaidahnya, jika pangkatnya negatif maka jadikan pecahan yang mana pembilangnya adalah wajib 1. Kemudian lihat A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Ini 1 itu adalah pembilangnya adalah wajib 1. Kalau ingin merubah menjadi bilangan pangkat positif. Contoh, 3 pangkat negatif 2 ini tidak bisa kita jabarkan karena pangkatnya negatif. Maka supaya bisa dijabarkan, maka jadikanlah dia pangkat bulat positif. Bagaimana caranya? Caranya 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9, berarti 1/9. Jadi nilai dari 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Ini cara kita mengubah bilangan bulat negatif menjadi bilangan bulat positif. Kemudian yang keempat, ini poinnya adalah sifat-sifat eksponen bilangan bulat. Untuk A, B bilangan real dan M, N bilangan bulat berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya perkalian, maka menjadi pangkatnya menjadi penjumlahan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya bisa dijumlahkan apabila bilangan pokoknya sama dan operasinya perkalian. Ingat. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya 2,
pangkatnya 3, dikalikan 2 pangkat 4. Bilang pokoknya 2, pangkatnya 4. Bilang pokoknya sama. Operasinya perkalian, berarti dengan kaidah tadi sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 2, 3 tambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7, 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa hasilnya? Yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 kali itu sama dengan 64. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurangi N. Dengan catatan A tidak boleh 0 atau A tidak sama dengan 0. Ingat, kalau operasinya pembagian, bilang pokoknya sama, maka pangkat dari yang penyebut ini dia sebagai pengurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkat dari penyebutnya adalah sebagai pengurangnya. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Atau boleh juga 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 8. 16 bagi 8 2 sama saja. Nah, itu yang bentuk lainnya. Kemudian sifat yang ketiga, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Nah, contoh, 2 kali 5 berarti A-nya 2, B-nya 5, pangkatnya 2, A-nya 2, berarti 2 kali 5 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Kita lihat, 2 kali 5 10, 10 pangkat 2 100, 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25, 4 kali 25 100 sama. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dengan catatan B tidak sama boleh 0. B tidak sama dengan 0. Ini kata kuncinya. Kita lihat. 3 per 4 pangkat 2. Berarti sama artinya 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 16. Sama juga sini. 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 9, 16. Ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Contoh, 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2. 3 kali 2, 6. Berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi ini ada 5 sifat yang harus kalian harus ketahui dan dihafalkan. Karena sifat-sifat tadi nanti kalian harus gunakan dalam penyelesaian masalah. Apabila ada sifat yang kalian tidak pahami, maka itu berpengaruh pada penyelesaian masalah terkait dengan pelajaran matematika. Barakallahu fikum. Silakan dicatat di buku tulis kalian. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soalnya. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 4 X kali Y pangkat negatif 5 dibagi 3 pangkat 5 Y pangkat 2 pangkat negatif 1 dikalikan 2 pangkat 2 kali X pangkat negatif 2 dikalikan Y pangkat negatif 1 dibagi 3 kali X pangkat min 1 kali Y pangkat 2. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Caranya kita menggunakan kelima sifat tadi. Kita lihat. Soalnya tadi 2 pangkat 4 2 pangkat 4 X Y pangkat negatif 5 dibagi 3 pangkat 5 Y pangkat 2 pangkat negatif 1 dikalikan 2 pangkat 2 X negatif 2 Y pangkat negatif 1 dibagi 3 X pangkat negatif 1 Y pangkat 2. Kita lihat. Nah, jabarkan. Dengan kaidah sifat yang tadi, 2 pangkat 4 dikalikan negatif 1 berarti 2, 4 kali negatif 1 X. Ini 1 berarti 1 pangkat 1. Kemudian Y pangkat negatif 5 dikalikan negatif 1. Kemudian sama di sini
3. Berarti 3 pangkat 5 kali negatif 1 berarti 3 pangkat 5 kali negatif 1. Kemudian Y pangkat 2 pangkat negatif 1 berarti Y pangkat 2 dikalikan negatif 1. 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2 kali 2. X pangkat negatif 2 dipangkatkan 2 berarti X pangkat negatif 2 dikalikan 2. Kemudian Y pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 berarti Y pangkat negatif 1 dikalikan 2. Kemudian 3 pangkat 2 X pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 berarti X pangkat negatif 1 dikalikan 2. Kemudian Y pangkat 2 Kemudian dijabarkan 4 kali min 1 berarti 2 pangkat min 4. Kemudian tetap X pangkat min 1. Kemudian Y pangkat negatif 5 kali negatif 1 sama dengan Y pangkat 5. Kemudian 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5 berarti 3 pangkat negatif 5. Kemudian Y 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 berarti Y pangkat negatif 2. Kemudian 2 pangkat 2 kali 2 4 berarti 2 pangkat 4. Kemudian X pangkat negatif 2 kali 2 berarti negatif 2 kalikan 2 sama dengan X pangkat negatif 4. Kemudian Y pangkat negatif 1 kalikan 2 berarti negatif 1 kalikan 2 sama dengan negatif 2 berarti Y pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2. Kemudian X pangkat negatif 1 dikalikan 2 berarti X negatif 1 kalikan 2 negatif 2 berarti X pangkat negatif 2. Di sini kami berikan warna yang sama menunjukkan adalah bilangan pokok yang sama untuk memudahkan. Berarti 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat negatif 4 digabungkan dengan 2 pangkat 4. Kemudian X pangkat negatif 1 digabungkan X pangkat negatif 4. Y pangkat 5 digabungkan Y pangkat negatif 2. Sama juga di sini 3 pangkat negatif 5 digabungkan dengan 3 pangkat 2. Y pangkat negatif 2 digabungkan dengan Y pangkat 2. Artinya bilangan pokok yang sama kami berikan warna yang sama untuk memudahkan. Sehingga kita peroleh di sini 2 pangkat min 4 ditambah 4. Ingat karena operasi perkalian maka akan jumlahkan. Berikutnya X min 1 ditambah negatif 4. Kemudian 5 ditambah negatif 2. Kemudian sini 3 negatif 5 tambah 2. Kemudian Y-nya negatif 2 tambah 2. Kemudian selesaikan min negatif 4 tambah 4 itu 0 berarti 2 pangkat 0. Negatif 1 tambah negatif 4 itu adalah negatif 5 X pangkat negatif 5. Kemudian 5 tambah negatif 2 itu negatif sama dengan 3. Kemudian di bawahnya penyebutnya negatif 5 tambah 2 adalah negatif 3 berarti 3 pangkat 3. Kemudian Y negatif 2 tambah 2 0 berarti Y pangkat 0 negatif 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti ingat semua bilangan jika pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 1 kali X pangkat negatif 5 Y pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 3 kali 1 kali X pangkat negatif 2. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat bilangan pokok yang sama. Ini pokok yang sama ini. X dengan X kita gabungkan. Bagaimana caranya? Caranya adalah apabila bilangan pokoknya sama adalah posisinya adalah pembilang penyebut, maka yang pindah itu adalah pangkatnya yang paling kecil. Negatif 5 sama negatif 2, yang lebih kecil lah negatif 5. Maka X pangkat 5 posisinya sebagai pembilang, maka pindah ke penyebut. Nah, sehingga kita peroleh, ingat dengan catatan kalau pindah itu rubah tanda. Kita boleh 3 ini 1 diabaikan karena operasi perkalian. Kemudian kita peroleh ini juga sama nih 3 pangkat negatif 3. Bagaimana positif? Maka dipindahkan posisinya. 3 pangkat 3 posisinya sebagai penyebut, maka supaya positif maka pindahkan sebagai pembilang. Dengan catatan itu adalah dengan catatan makanya berubah. Karena tadi konsepnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti kalau 3 pangkat min 3 biar cepat tuh pindah posisi dengan pangkat berubah. Sehingga 3 pangkat min 3 sebagai penyebut, maka dia akan menjadi pembilang menjadi 3 pangkat 3. Kemudian Y pangkat 3 tetap karena sudah positif. Di sini X pangkat negatif 5 sebagai pembilang.
kemudian X pangkat negatif 2 sebagai penyebut. Apabila posisinya berbeda, apabila menyebut, maka yang pindah adalah pangkatnya yang lebih kecil supaya lebih cepat, yaitu negatif 5 dengan negatif 2, lebih kecil negatif 5. Ingat, kalau pindah maka tandanya berubah, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Berarti X pangkat negatif 2 ditambah 5 karena dia pindah sebagai penyebut. Nah, bagaimana hasilnya? Negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Berarti 3 pangkat 3 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Bilang pokok ternyata pangkatnya semua sama pangkat 3, maka bisa sederhanakan lagi, yaitu 3Y per X pangkat 3. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil dari 2 pangkat 4 X Y pangkat negatif 5 dibagi 3 pangkat 5 Y pangkat 2 di pangkat negatif 1 dikalikan 2 pangkat 2 X pangkat negatif 2 Y pangkat negatif 1 dibagi 3 X pangkat 1 kalikan Y di pangkat 2 sama dengan 3Y per X pangkat 3. Insyaallah mudah. Ar-riyadiyat sahlatun. Tinggal ikuti 5 sifat-sifat eksponen tadi. Kemudian kita lihat ternyata tugas. Jadi tugas kalian itu mudah, lebih sederhana daripada apa yang kita bahas tadi. Ingat, tugas dikumpulkan dalam bentuk WA setelah kalian tulis di buku tulis kalian. Perintahnya sederhanakanlah dalam bentuk pangkat bulat positif. 2 pangkat 7 27 A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 3 dibagi 3 pangkat 5 A pangkat negatif 7 B pangkat 5 di pangkat 1. Ingat, 27 ini bisa menjadi bilang berpangkat, yaitu 3 pangkat 3. Dengan menggunakan sifat tadi, nanti bilang pokoknya sama itu dikelompokkan. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan Anda tentunya bisa mengerti. Dan pada pertemuan yang kedua kita akan bahas masih sifat eksponen dengan contoh soal yang berbeda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.